Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 10 Agustus 2024, kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Yunisya Alfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Badan Koordinasi Pemuda Muslim Bakopam Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk bersama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan damai sehingga terwujudnya kondusivitas pesta rakyat berjalan lancar dan sukses. Terwujudnya pilkada damai dibutuhkan dengan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi tentunya berpotensi suhu politik memanas sehingga diharapkan masyarakat untuk cerdas tidak terpecah belah. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Bakopam Sumatera Utara melaksanakan bakti sosial dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Medan kemarin. Ketua Umum Bakopam Sumatera Utara Ibnu Hajar mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan salah satu program kerja sebagai organisasi masyarakat yang siap mengabdi dan bersinergi dalam pembangunan bangsa. Memasuki tahapan pilkada saat ini dengan pembagian paket sembako yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan oleh kader di tengah masyarakat, diharapkan mampu terciptanya Kaptimas yang kondusif. Meski perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah di tengah masyarakat adalah merupakan sebagai wujud kepedulian untuk bersama menjadikan perubahan Indonesia yang lebih baik. Realisasi untuk dalam pilkada serentak 2024 ini, kami dari Badan Koordinasi Pemuda Muslim Bakopam Sumatera Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sama-sama kita mensukseskan pilkada ini berjalan dengan damai dan lancar tanpa ada gangguan dan ujaran kebencian. Kita hindari perselisihan, kita hindari perpecahan. Pilihan boleh beda, tapi ingat persatuan kita tetap harus terjaga sebagai anak bangsa, sebagai wadah kebinekaan dalam NKRI rumah besar kita bersama. Siapapun yang terpilih, baik itu Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota dan Bupati dan wakil-wakilnya, mari kita ikhlas menerima dengan lapang dada. Mari kita dukung, karena ini merupakan pilihan masyarakat yang terbaik. Inilah pilihan Tuhan Yang Maha Esa yang terbaik bagi kita semua. Kebersamaan pilkada damai yang dibangun elemen masyarakat menjadikan pesta demokrasi Indonesia maju dan terpilihnya pemimpin berkualitas. Edi Rahmayadi mengklaim popularitas dan elektabilitas selama 5 tahun dilihat rakyat. Edi Rahmayadi yakin PDI Perjuangan selektif dalam memilih pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Maju sebagai pertahanan dalam Pilgub Sumatera Utara, Edi Rahmayadi sangat yakin dengan popularitas dan elektabilitas selama 5 tahun di Sumatera Utara. Terkait elektabilitas dirinya, Edi Rahmayadi menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Sumatera Utara. Hal itu diungkapkannya saat ditemui TVRI Sumatera Utara di Rumah Pemenangan Jalan Sudirman, Medan kemarin sore. Bukti Edi Rahmayadi telah didukung 2 partai politik telah terlihat jelas. 2 bendera partai politik yakni Partai Hanura dan Partai PDI Perjuangan berkibar di Rumah Kemenangan Edi Rahmayadi. Dalam komunikasi dan koordinasi politiknya, Edi Rahmayadi mengaku terus melakukan komunikasi terhadap partai politik yang mendukungnya. Bahkan Edi telah dipanggil berulang kali oleh petinggi Partai PDI Perjuangan untuk komunikasi politiknya. Disinggung hasil survei, elektabilitas Bobi Nasution lebih unggul dari Edi Rahmayadi, ia menjelaskan masyarakat yang menilainya. Edi yakin waktu kepemimpinan yang dijalani sangat menentukan popularitas. Bahkan ia sangat yakin Partai PDI Perjuangan akan selektif dalam menentukan pilihan untuk pemimpin kepala daerah Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menegaskan ia akan mendukung penuh siapapun yang akan diusung Partai PDI Perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Edi berharap pemimpin ke depannya agar memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan memimpin yang melindungi rakyat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada Serentak 2024 untuk Kota Binjai sebesar 219.873 pemilih. Jumlah ini masih akan bisa bertambah lagi saat penetapan daftar pemilih tetap atau DPD pada September mendatang. Penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pada Pilkada Serentak 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Komisioner Bawaslu, perwakilan Forkopimda Kota Binjai serta seluruh petugas PPK dari 5 kecamatan se-Kota Binjai. Dalam rapat pleno terbuka ini, KPU Kota Binjai menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 219.873 pemilih. Menurut Komisioner KPU Kota Binjai, Ahmad Amri Siregar mengatakan jumlah DPS yang ditetapkan dalam rapat pleno mengalami penambahan dari jumlah DPT pada pemilu legislatif dan pilpres lalu sekitar 4.000 lebih. Penambahan ini terbanyak berasal dari pemilih pemula dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Pantarlih di lapangan. Kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah lagi karena masih akan ada penambahan data hingga penetapan DPT pada September mendatang. Tadi KPU sudah menetapkan bahwa DPS kita yang baru dibacakan tadi 219.873. Ada peningkatan dari pemilihan presiden, wakil presiden kemarin di pemilu kemarin, bahwasannya yang lalu itu adalah 219.816. Artinya ada penambahan berkisar 4.000 lebih dari jumlah DPT pemilu kemarin, dan tidak juga menutup kemungkinan berpotensi akan bertambahnya dari 219.873 tadi hingga menuju sampai dengan penetapan DPT di pertengahan September 2024 nantinya. Ya. Sementara itu, pendataan sendiri terkendala di kelompok disabilitas karena pihak keluarga yang tertutup saat petugas datang ke rumah warga. Pemirsa, informasi menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu percaya hati pemirsa Indonesia. Bahagia selamanya.
bersatu bangsa. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyikapi komentar dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak pandang bulu dan mendorong untuk memeriksa Bobi Nasution soal Blok Medan. Menanggapi hal tersebut, Bobi mengatakan dirinya mengikut saja. Hal itu disampaikan dirinya usai mengikuti kegiatan kejuaraan sepatu roda di Kota Medan pada Jumat siang. Diketahui sebelumnya Bobi sempat memberi tanggapan terkait namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi di Maluku Utara. Bobi pun mengungkapkan jika tidak etis dirinya mengomentari persidangan. Namun terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa seharusnya Bobi diperiksa oleh KPK imbas dari sidang mantan Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyikapinya dengan santai saat ditanyai wartawan. Bobi hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan terkait Blok Medan. Menantu Presiden Jokowi ini mengungkapkan dirinya mengikut saja. Ditanyai lebih lanjut terkait dirinya mengenai mantan Gubernur Maluku Utara yang merupakan terdakwa korupsi, Bobi pun menjawab hal serupa jika dirinya mengikut saja lalu masuk ke dalam mobil meninggalkan wartawan. Pak Mahfud MD pernah meminta Bapak untuk diperiksa Pak. Ya Pak terkait Blok Medan Pak, itu sebenarnya kasusnya seperti apa? Pak tapi sebenarnya Bapak kenapa sih Pak sama Pak? Saya ikut aja pokoknya. Pak kenapa? Pak terkait Demokrat Pak dikit aja Pak. Pak. Belum masuk jam kerja. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Deli Serdang kembali membagikan puluhan keping kartu identitas anak, KIA, dan akte kelahiran kepada sekolah dasar swasta Pelita dan sekolah madrasah Al-Hidayah Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Penyerahan KIA dibagikan kepada 91 siswa di 2 sekolah dan 6 surat keterangan kelahiran atau akte lahir. Ketua Yayasan Sekolah Swasta Pelita Dalu 10B, Heri Kiswanto mengatakan program pembagian KIA dan akte kelahiran ini sangat membantu pihak sekolah dan juga orang tua murid. Karena orang tua murid juga banyak yang tidak paham cara untuk mendapatkan KIA ataupun akte kelahiran ini. Dengan kehadiran pihak Dukcapil Deli Serdang yang mendata kemudian turun langsung membagikannya ke murid pihak sekolah dan orang tua sangat berterima kasih. Program pembagian KIA dan akte kelahiran yang dibagikan secara gratis ini diharapkan dapat dipertahankan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya telah hadir dalam pembagian akte dan KIA gratis di Madrasah Al-Hidayah Desa Dalu ini. Di sini saya selaku ketua yayasan mengharapkan kedepannya mudah-mudahan nantinya pemerintahan Kabupaten Deli Serdang bisa membuat akte dan KIA gratis kedepannya, dan mudah-mudahan nantinya pemerintahan Kabupaten Deli Serdang akan lebih maju lagi. Fotokopi dan kalau Sebelumnya, Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan Disdukcapil Deli Serdang, Fitra Umar Harahap mengatakan, untuk seluruh anak di Kabupaten Deli Serdang yang belum memiliki KIA dan akte kelahiran agar segera mengurusnya, karena ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap anak untuk penjaminan status hukumnya. Mengajukan atau memohonkan kepada Dinas Dukcapil untuk pembuatan akte kelahiran setiap anaknya dan KIA-nya dengan syarat yaitu fotokopi kartu keluarga, akte lahir dan kartu menjadi orang tua untuk pembuatan KIA-nya. Dan akte kelahirannya cukup hanya dengan kartu keluarga saja. Sementara itu, syarat-syarat untuk pengurusan akta kelahiran yaitu kartu keluarga, KTP, dan buku nikah atau akta perkawinan kedua orang tua. Kondisi pelayanan publik yang kurang maksimal khususnya di bidang kesehatan harusnya menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Langkat.
Seperti halnya UPT Kesehatan atau Puskesmas yang berada di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan jiwa yang semestinya sudah memiliki puskesmas 24 jam untuk melayani keluhan kesehatan masyarakat. Namun pada kenyataannya puskesmas yang didambakan masyarakat, Kelurahan Tangkahan Durian hanya beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore hari. Hal ini terbukti telah ditutupnya pelang puskesmas 24 jam karena UPT Kesehatan Kelurahan Tangkahan Durian hanya melayani keluhan kesehatan masyarakat selama 8 jam saja. Kondisi pelayanan publik kesehatan ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Kabupaten Langkat. Sesuai dengan instrumen Presiden, pelayanan kesehatan harus benar-benar maksimal sehingga masyarakat tidak sakit. Selain infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia untuk pelayanan juga harus maksimal. Yang merupakan faktor utama berjalannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Kepala UPT Kesehatan Kelurahan Tangkahan Durian, Juliarso mengatakan, pengajuan pemohonan pembangunan UPT Kesehatan 24 jam sudah diajukan ke pemerintahan Kabupaten Langkat. Namun hingga kini belum ada realisasi dan untuk sementara Puskesmas Kelurahan Tangkahan Durian hanya melayani kesehatan masyarakat selama 8 jam. Semoga saya harapkan puskesmas ini menjadi puskesmas rawat inap. Jadi saya sudah berupaya lahan yang ada punya SD di belakang mohon diserahkan kepada Dinas Kesehatan supaya kami bisa membangun rawat inap. Itulah harapan kami supaya masyarakat yang di sini bisa tercover dekat untuk dirawat. Warga berharap agar pemerintahan Kabupaten Langkat segera merealisasikan pembangunan UPT Kesehatan sehingga pelayanan publik bisa lebih maksimal dan masyarakat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Sementara itu pemirsa, masyarakat Kepulauan Nias menginginkan pihak PLN meninjau ulang wacana pemindahan mesin pembangkit listrik yang berkapasitas 1x25 MW dari Pulau Nias ke Pulau Sulawesi. Keinginan tersebut untuk menjaga stabilitas pasokan daya listrik bagi kemajuan ekonomi warga. Sempat beredar informasi pemindahan mesin pembangkit listrik 1x25 MW dari Idanoi Pulau Nias ke Pulau Sulawesi mendapat kecaman dari warga Pulau Nias. Warga bersama para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan pemerintah daerah telah menyuarakan agar PLN semestinya tidak melakukan pemindahan pembangkit listrik tersebut. Sementara pihak PLN bermaksud menjaga pemerataan dan kehandalan daya listrik dengan mengganti mesin yang baru. Jika pemindahan mesin 1x25 MW itu dipindahkan, alasan lainnya karena kondisi penyusutan mesin berproduksi daya menjadi 19 MW akibat penuaan. Sementara berdasarkan rekam jejaknya, mesin pembangkit 1x25 MW tersebut diadakan bersamaan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Nias tahun 2017 lalu untuk mendukung kemajuan pariwisata dan perikanan. Meski demikian, masyarakat Pulau Nias melalui perwakilannya pada rapat koordinasi di PT PLN di Kota Gunung Sitoli agar mesin pembangkit dengan spesifikasi berbahan bakar gas itu terus beroperasi di Pulau Nias. Karena ketiadaan gas sebagai bahan bakar sebagaimana spesifikasi mesin itu telah diwacanakan pemerintah pusat untuk didistribusikan ke Pulau Nias. Beberapa waktu yang lalu, Bupati Nias dengan Wali Kota Gunung Sitoli sudah dipanggil di istana, ketemu dengan Mensesnek, membicarakan terkait pengadaan gas untuk Kepulauan Nias untuk mesin pembangkit. Jadi itu sudah 2 kali rapatnya. Dan saya yakini bahwa itu akan terjadi. Tapi dengan ditariknya nanti mesin ini, saya yakin itu tidak terjadi. Ya, sehingga Nias ini nanti akan memakai ya mesin-mesin yang diesel yang biayanya jauh lebih besar. Ya, jadi sehingga masyarakatnya juga dirugikan dengan kondisi apa yang terjadi ini. Terima kasih. Pihak PLN melalui senior manajer pembangkit listrik PLN Belawan Handoko merespon positif aspirasi masyarakat terkait wacana pemindahan tersebut. Namun jika pemindahan dilakukan tidak akan mengganggu stabilitas pasokan daya listrik yang selama ini mencapai 58 MW tetap harus surplus atas 43 MW kebutuhan pada beban puncak.
Sebenarnya tujuan dari kami menggantikan mesin yang satu, kemudian akan kita gantikan dengan mesin yang jumlahnya 18 dengan tujuan yang pertama untuk pemerataan dan juga dari sisi keandalan. Kami kita juga memahami aspirasi dari masyarakat dan juga dari pemerintah, tentu menjadi poin-poin penting masukan dari beliau untuk menjadi kajian dan review kembali untuk pelaksanaan renovasi itu. Semua pihak terus berupaya agar kondisi kelistrikan di daerah Kepulauan Nias ini semakin membaik. Akses jalan provinsi dari jalan arteri menuju kota Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang rusak parah dan pengendara harus ekstra hati-hati jika melintasi jalan tersebut. Jalan yang rusak parah ini berada di Dusun 6 dan 7 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Seluruh pengendara yang melintas di jalan ini mengeluhkan karena jika hujan deras, air menggenang di badan jalan. Menurut salah seorang pengendara becak, Abdul mengatakan kerusakan jalan ini sudah lama terjadi. Namun pemerintah sepertinya tidak peduli dengan kondisi jalan rusak ini. Sementara akses jalan yang rusak dan dipenuhi dengan lubang ini sangat dekat dengan kawasan sport center. Sementara jika hujan deras turun lubang-lubang tergenang dan tidak dapat dilihat oleh pengendara dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Menurut saya, khususnya untuk para tukang beca, ya tolonglah, terkendala. Jalan rusak kayak gini kok nggak ada pemerintah, entah pemerintah desa, entah apa, kok nggak ada yang memperbaiki atau kayak mana solusinya. Paling tidak solusinya macam mana jalan ini bisa bagus, ya kan? Karena itu jalan protokol ya, jalan umum ya. Jalan berkendara. Jalannya terganggu. Kedepannya apalagi ini dekat semua center ya kan. Ya tolonglah dibetulin untuk pemerintah desa. Minta tolong Bapak ya. Dibetulin kan gitu. Bapak berarti sering lewat sini ya Pak? Iya tiap hari. Oh, sudah lama ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Sudah lama sekali. Jadi kok macam nggak diperhatikan atau macam mana gimana ini saya nggak ngerti kan gitu. Padahal ini dekat sama center, ya kan? Akses jalan umum ini. Sementara itu, Kepala Desa Sena, Yuli, mengatakan kerusakan akses jalan menuju kota Kecamatan Batangkuis ini sudah menjadi tanggung jawab Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Desa Sena sudah berulang kali melayangkan surat agar diperbaiki, namun hingga kini masih belum terrealisasi akibat rusak dan berlubangnya akses jalan ini. Sudah banyak warga yang mengalami kecelakaan dan juga ada yang meninggal dunia. Pemerintah desa berharap pihak provinsi agar segera memperbaiki dan jangan sampai ada korban lagi. Jadi di sini kami selaku pemerintahan desa sudah cukup berupaya untuk melakukan pembenahan jalan. Jadi di sini yang pertama sekali yang mau saya sampaikan terkait masalah jalan ini itu kan bukan ranah kabupaten dan juga bukan ranah desa, itu sudah ranah provinsi. Jadi kami sudah menyurati beberapa kali instansi yang terkait untuk melakukan pembenaran perbaikan jalan di Dusun 6 di Desa Sena gitu. Jadi tapi sampai saat ini tidak ada respon sama sekali gitu, dan bahkan jalan tersebut sudah banyak memakan korban, bahkan sampai kematian juga gitu. Jadi besar harapan kami, tolonglah dibantu untuk perbaikan jalannya Pak. Kiranya jangan lagi ada korban di desa kami ini karena jalan rusak, banjir di Desa Sena. Dusun 6 sampai Dusun 7. Kalau di Surati saya rasa 5 kali sudah ada, tapi memang tidak ada balasan surat pun tidak ada, dan juga tindakan juga tidak ada sama sekali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah harga sayur di pasar mengalami kenaikan. Melonjaknya harga sayur ini disebabkan terdampak saat musim kemarau. Pedagang pun keluhkan beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti di Pasar Impres Kisaran, Sumatera Utara, 3 jenis sayuran yang mengalami kenaikan hingga 100%, yakni timun,
sawi, dan kacang. Menurut pedagang, kenaikan yang cukup signifikan disebabkan cuaca panas dalam beberapa bulan ini, sehingga lahan petani mengalami kekeringan dan hasil panen menurun. Kenaikan harga seperti sayur sawi yang bisa dijual per kilogram Rp3.000 naik pesat hingga Rp8.000. Begitu juga dengan timun dan kacang. Kenaikan harga ini terjadi dalam 2 pekan terakhir, sehingga pedagang sendiri yang enggan menstok sayuran karena takut daya beli yang menurun membuat sayuran mereka membusuk. Timun, kacang, sama sawi, Bang. Karena masih baru-baru naik, jadi takut itu marah nanti. Akibat apa itu Bang kenaikan itu Bang? Cuaca panas Bang yang kemarin Bang. Oh, kenaikannya sampai berapa Bang? Dari berapa sampai berapa Bang? Biasa harga 3.000, sekarang jual 8.000 Bang. Per ikatnya sawi. Para pedagang bendera konvensional di Kabupaten Asahan mengeluhkan sepinya pembeli. Hal tersebut karena mereka terkalah bersaing dengan pedagang yang menjual barangnya melalui online. Seperti salah seorang pedagang bendera yang berjualan di Jalan Cokroaminoto Kisaran ini, mengaku omset penjualan bendera merah putih tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan banyaknya penjual bendera merah putih secara online dengan harga yang lebih murah, sehingga para pembeli lebih kritis dalam melakukan penawaran. Menyiasati itu, pedagang harus menyesuaikan harga bendera berukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000, sedangkan ukuran besar dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp250.000. Pedagang bendera Panji mengatakan penjualan per hari yang biasa mencapai Rp500.000 saat ini hanya Rp200.000 per harinya. Pedagang asal Garut ini mengaku dengan omset yang menurun drastis terpaksa ia harus berjualan hingga malam hari. Agak sulit Pak. Agak sulit sekarang nggak tahu kayak tahun semalam ya. Sekarang udah 2 tahun inilah, 3 tahun belakang masih kurang karena banyak orang jualan apa nggak tahu lah. Sekarang kan banyak online juga Pak, gitu, banyak online. Jadi mungkin orang belanja sama online itu, jadi pedagang kaki limanya agak kurang juga Pak. Harga jual ikan laut di pasar tradisional Asahan, Sumatera Utara terus melambung. Kenaikan harga ikan ini dikarenakan faktor cuaca angin kencang sehingga para nelayan kesulitan dalam melaut. Seperti di pasar tradisional Impres Kisaran, pedagang ikan Muhammad Zain mengeluhkan dengan kondisi harga ikan yang terus melambung. Berdampak terhadap daya beli penurun sehingga ikan yang dijajakan berubah menjadi kurang segar. Pedagang ini mengaku dengan modal Rp25.000 per kilogram, namun dijual dengan harga Rp10.000 pun tidak kunjung ada pembeli. Ia mengaku kondisi seperti ini telah terjadi sebulan terakhir. Biasanya dalam sehari penjualan mencapai Rp3 juta. Saat ini hanya berkisar di bawah 1 jutaan. Dengan kondisi seperti ini, pedagang terpaksa meminjam agar mendapat modal kembali untuk berjualan. Para pedagang berharap kondisi seperti ini segera berakhir. Gawat Pak. Gawat, dibeli 25 jual 10. Mengapa pembelinya nggak ada? Ikan harga mahal. Ikan mahal, angin kencang. Udah ada ini hampir sebulan ini ada. Pedagang sekarang hancur. Antara mencari duit jual pinjaman. Penjualan ada 3 juta. Sekarang 1 juta pun bayar. Ya, pemirsa, informasi menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami
berguna. Kau berikan mencerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu percaya hati pemirsa Indonesia. Selamat untuk jaga. Bahagia selamanya. Bikin karya dan prestasi. TVRI Media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun. TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya. Pemirsa Indonesia. Selamat untuk jaga. Bahagia selamanya. Bikin karya dan prestasi. TVRI Media pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran 12 kg narkotika jenis sabu dan menangkap seorang tersangka pengedarnya. Tersangka berinisial Z ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Setelah mendapat informasi dan melakukan pengintaian, polisi akhirnya berhasil mengungkap transaksi narkotika yang dilakukan tersangka. Polisi menangkap tersangka usai menerima koper berisi 12 bungkus sabu seberat 12 kg yang disembunyikan di semak-semak di belakang rumah tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku sabu tersebut akan dikirim ke kota tebing tinggi dengan upah 5 juta rupiah per kilogram. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Saat anggota melakukan penyelidikan, benar ternyata ada seseorang mengantar dalam bentuk koper dan box, menaruh sesuatu barang di dekat rumah Ida Z itu di belakang pohon pinang. Setelah itu anggota melakukan pengepungan dan kita ngamankan si Z. Dan yang mengantar ini langsung kabur. Pada saat kita amankan, kita buka dan kita lakukan rekaman video langsung, ternyata di dalamnya berisi 12 bungkus plastik Cina berisi narkotika jenis sabu. Dan kita buka komunikasi handphone milik si Z, benar dia memesan barang tersebut. Dengan tujuannya adalah dikirim ke tebing tinggi dan dia dapat upah 5 juta per kilogram. Beberapa bulan terakhir, Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkapkan 14 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 18 tersangka yang merupakan jaringan dan pengguna. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Sat Narkoba Polres Labusel berhasil menyita barang bukti sabu seberat 45,48 gram, handphone 12 unit serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam pengungkapan kasus ini, tersangka pengedar ataupun jaringan diancam dengan pasal 114 ayat 1 subsider, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting menyampaikan, dari ke-18 tersangka terdapat 5 orang residivis dalam kasus yang sama. Dari residivis dari 18 orang tersangka ini ada 5 orang yang residivis dalam kasus yang sama. Tegas dan terukur
Sampai hari ini masih belum ada. Kita hanya melakukan penangkapan, mengamankan sesuai dengan SOP saja. Ada barang bukti senpi Pak Kasat? Senjata api belum ada. Belum ada ya? Kasatres Narkoba juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Labuhan Batu Selatan agar berhati-hati dan menjauhkan diri dari narkoba, dan jika mengetahui adanya peredaran narkoba segera menghubungi pihak kepolisian. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal dan Polsek Batang Natal berhasil menggagalkan 154 kg ganja kering dari tangan kedua kurir antar lintas Sumatera di Pasar Tumpah Muara Soma saat terjebak macet. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir ganja yang dikejar petugas Satuan Reserse Polres Mandailing Natal dan Polsek Batang Natal yang melarikan diri saat petugas menyetop kendaraan mobil Toyota Avanza berwarna silver. 2 kurir antar lintas Sumatera yang dikejar petugas ini berhasil ditangkap setelah terjebak macet di Pasar Tumpah Muara Soma. Mobil bernomor polisi BK1607II yang dicurigai petugas ini langsung digeledah dan menemukan 5 karung narkotika jenis ganja kering siap edar dan mengamankan 2 kurir ganja berinisial RE dan RM warga Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan petugas dari kedua pelaku kurir tersebut sebanyak 154 ganja kering, 1 unit mobil, 1 buah handphone, 1 buah penghisap sabu. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Supandi Paloh mengatakan dalam konferensi pers ini hanya 1 pelaku yang dihadirkan karena 1 pelaku lagi masih dibawa petugas untuk pengembangan terhadap pemasok narkotika ini. Dari pengakuan kedua kurir, ganja kering tersebut mereka peroleh dari salah satu bandar di Kecamatan Tambangan Mandailing Natal yang akan dibawa ke Sumatera Barat. Untuk saat ini rekan-rekan melihat hanya 1 tersangka, di mana kami beserta jajaran Sat Narkoba, Kasat Narkoba langsung mengupayakan pengembangan penyelidikan terkait jaringan. Jadi yang 1 kami bawa untuk mengungkap sampai di mana terkait barang bukti ini pemesan dan dikirim ke mana. Barang bukti yaitu di depan kita bisa dilihat ini adalah dari 5 goni, 5 buah karung goni isi yaitu 154 bal. Ini kita sebut bal, di mana isinya adalah kita buka 1 kemarin golongan 1 mana kita buka. Kita buka yang ini. Isinya adalah golongan 1 jenis ganja kering, ya. Dengan berat persatuan kurang lebih ini 1 kilo dengan ada 154 bal, berarti kurang lebih 154 kg yang saat ini ada depan kita. Kemudian barang bukti berikutnya adalah 1 unit mobil Toyota Avanza yang pada saat kejadian berdasarkan informasi yang kita terima langsung kita lakukan pengejaran dan akhirnya berhasil kita stop di Polsek Batang Natal, terutama di pasar, dengan plat nomor BK1607GI, 1 buah handphone Android merek Vivo, kemudian 1 buah kaca pirek, dan juga di depan kita ada kita lihat bom. Jadi bisa dibilang ini tersangkanya juga salah satu pemakai sabu-sabu. Terhadap kedua tersangka dikenakan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, denda minimal 8 miliar dan maksimal 20 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara melalui Subdit 4 Tripter mengungkap peredaran dan perdagangan sisik tringling yang beratnya mencapai lebih dari 900 kg. Pada pengungkapan ini petugas berhasil mengamankan 2 orang terduga yang diduga merupakan pemilik sisik satwa yang dilindungi tersebut. Dari rekaman video amatir, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek rumah yang berada di Jalan Cermai Kota, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada penggerebekan tersebut, petugas mendapati 18 karung goni yang berisikan 987 kg sisik tringling. Selain sisik tringling, petugas juga mengamankan 2 orang terduga pelaku yang diketahui bernama Arif Hidayat dan Rahmat.
Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan sebelum dilakukan penangkapan kepada kedua pelaku, awalnya petugas mendapatkan laporan warga tentang adanya kegiatan yang diduga ilegal. Setelah laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku yang sedang melakukan transaksi sisik trengling. Usai ditangkap dan dilakukan pemeriksaan awal, pelaku mendapati sisik trengling dengan cara memasang jebakan di dalam hutan dan ketika terjerat trengling tersebut dibunuh dan dikuliti untuk diambil sisiknya. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Keduanya terancam dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun penjara. Pemirsa, 6 bangunan ruko dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. 11 unit armada kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran di Jalan Flamboyan Raya kemarin. Asap tebal membumbung tinggi terlihat dari jalan raya, berasal dari bangunan rumah dan pertokoan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah dan ruko yang terbakar. Kebakaran ini sempat menimbulkan ledakan yang diduga berasal dari material yang terbakar seperti ban dan kendaraan. Lalu lintas sekitar lokasi sempat macet dikarenakan banyaknya masyarakat menuju lokasi yang ingin menyaksikan kebakaran dan jam pulang kerja berkantoran. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti di salah satu terdapat toko ban. Material ban ini membuat api semakin membesar. Api dengan cepat menjalar membakar 6 bangunan yang ada di samping dan belakang pertokoan tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan, petugas sempat mengalami kesulitan akibat padatnya lalu lintas dan ramainya warga yang berkerumun. Selain 6 rumah hangus terbakar, terdapat sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 ikut terbakar. Jadi saat ini sudah di pendinginan total. Ya, untuk sementara korban jiwa maupun luka negatif. Untuk armada yang kita turunkan berjumlah lebih kurang 11 unit. Untuk kendala-kendala yang kami alami memang untuk mencapai target pengisian suplai ini agak terhambat. Namun lebih kurang 1 jam api dapat kami padamkan. Dan penyebab tentunya akan melalui tim investigasi kami yang bekerjasama dengan pihak polisi. Ini yang terjadi beberapa tahun kami di lapangan lebih kurang 6 bangunan ya, tempat usaha yang mungkin di dalamnya juga ada tempat tinggal. Ya, ada 1 unit rumah yang sudah terbakar sebelumnya tapi sudah berhasil kami lokalisir. Beberapa unit kendaraan ada roda 2 dan roda 4. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini kini tengah ditangani oleh Polsek Sunggal. Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara menangkap 2 kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi yang merupakan jaringan narkoba antar provinsi melalui jalur perairan Indonesia. Dari penangkapan ini, petugas berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih dan ekstasi sebanyak ribuan butir. 2 kurir narkoba ini dibekuk petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara di kawasan pesisir Sumatera Utara. Tersangka berinisial J dan HG ini memasukkan barang haram dari kawasan Aceh dan Bali untuk diedarkan di Provinsi Sumatera Utara melalui jalur perairan. Menurut pengakuannya saat diinterogasi petugas, kedua tersangka mengaku mendapat upah bervariasi mulai dari 20 hingga 30 juta rupiah dalam sekali antar paket narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan mengatakan, dari lokasi penangkapan kedua tersangka petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 900 gram dan ekstasi sebanyak 3.000 butir. Pada kesempatan ini, Badan Narkotika Nasional juga memusnahkan barang bukti hasil sitaan. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, sebanyak 1.000 kg lebih dan 2.000 lebih butir pil ekstasi dengan menggunakan mesin inkenator. Dan sudah dibawa, dibayar. Selanjutnya ada penerima barang yang biasanya begitu, baik di Medan sendiri ataupun di daerah provinsi lain. Upah sekali beroperasi? Ya. Upah sekali beroperasi? Rata-rata mereka ya sekitar 20 jutaan ya, per kilo ya, bulan rata-rata. Tapi kadang-kadang belum dibayar sepenuhnya.
Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Saat ini BNN Sumut sedang mengencarkan program pencegahan narkoba di wilayah pesisir Sumatera Utara, yang diketahui sebagai jalur masuk aktif peredaran narkoba baik antar provinsi maupun jaringan internasional. Pemirsa, puluhan pedagang pasar Trafik Kota Binjai menggelar aksi demo di depan kantor Wali Kota dan kantor DPRD Binjai sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif retribusi lapak dagang yang akan diberlakukan Pemko Binjai. Untuk menyampaikan aspirasinya, para pedagang melakukan konvoi dari Pasar Tafib menuju kantor Wali Kota. Mereka menggunakan mobil pickup, pengeras suara, spanduk, dan sejumlah poster. Konvoi tersebut dikawal pihak kepolisian hingga di depan kantor kota. Salah seorang perwakilan pedagang pada orasinya menyampaikan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif retribusi lapak dagang yang mencapai 400%. Kenaikan itu dinilai para pedagang tidak wajar. Pedagang langsung meminta agar tarif retribusi diturunkan. Ini kami dari para pedagang pajak Tafib Binjai merasa keberatan dengan kenaikan tarif-tarif yang dibuat sepihak. Kami tidak diberitahu kenaikannya beratus-ratus kali lipat. Biasa kami satu kios hanya bayar contohlah Rp700. Nah, sekarang dihitung per meter. Dikalikan 500 per meter. Ya keberatan, ngomong enggak, apa enggak, dan begitu. Ya. Jadi kenaikannya tidak ada sosialisasi? Tidak ada. Jadi kami tadi kan sudah ke 400 berapa persen? 100% lah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Hamdani Hasibuan turut menemui para pedagang dan mengizinkan 10 orang perwakilan untuk melakukan diskusi. Kadisnaker Perindak Kota Binjai Hamdani Hasibuan menerangkan bahwa kenaikan tarif retribusi dilakukan atas dasar Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi pelapak pelataran kaki 5 ditetapkan Rp2.000 per hari, mengatur retribusi kios serta los tanpa penghitung berapa luas dari masing-masing kios dan los. Sedangkan dalam Perda baru, pedagang pelataran naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 per hari, sedangkan kios dan los nilai tarif diatur sesuai luas masing-masing lapak per meternya, bervariasi berdasarkan tipe kios dan los. Ketua DPRD Binjai, Nur Sri Shah Alam Putra mengatakan akan menampung aspirasi apa yang dikeluhkan masyarakat Kota Binjai, termasuk para pedagang. Apapun ceritanya, kita akan tampung daripada apa yang dikeluhkan masyarakat Kota Binjai, termasuk para pedagang yang pada hari ini datang. Memang hal ini terkait retribusi pajak, memang kemarin baru aja kami sahkan, tapi sampai sekarang itu kayaknya tadi saya hubungi belum dieksaminasi dari gubernur. Live streaming dua kelompok geng motor yang saling ejek berujung tawuran di Jalan Klambir 5 Tanjung Gusta, Medan, Helvetia kemarin. Satu anggota geng motor meninggal dunia usai terkena anak panah pada bagian wajah. Dua remaja yang merupakan anggota geng motor Kami Punya Nyali terlihat pasrah saat diinterogasi oleh Kapolsek Medan Helvetia. Rahim Syah warga Medan Helvetia dan Muhammad Aulia Natoguan Nasution warga Hamparan Perak ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Helvetia terlibat dalam tawuran dua kelompok geng motor Kami Punya Nyali dan Simple Life yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Korban bernama Glenn Michael Yordan Hura, anggota geng motor SL merupakan warga Hamparan Perak meninggal dunia usai terkena anak panah di bagian wajah saat berlangsungnya tawuran dua kelompok geng motor antara SL dan KPN di Jalan Klambir 5 lingkungan 2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yakni anak panah, pelontar anak panah dan pakaian. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Piliang mengatakan, tawuran terjadi berawal dari live streaming dan saling ejek antara kedua geng motor tersebut. Kedua geng motor ini saling serang gunakan panah hingga menimbulkan korban jiwa. Di Jalan Klambir 5, gang lingkungan 7, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Jadi kejadian berawal dari
live streaming dari kelompok SL, kemudian ditantang oleh kelompok KPN untuk melakukan tawuran di TKP. Kemudian pada saat mereka melakukan tawuran, korban maju ke depan terlebih dahulu, kemudian oleh pelaku memanah memakai panah mengenai mata sebelah kanan. Kemudian pelaku melarikan diri dan si korban dibawa oleh teman-temannya ke klinik yang ada di Desa Parangpera. Kemudian karena tidak sanggup, klinik dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih dan dilanjutkan ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kemudian sekitar pukul 9 pagi korban meninggal dunia. Kapolsek Medan Helvetia menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak remaja untuk dapat mengontrol pergaulan sehari-hari dan memonitoring jam pulang sekolah. Hal ini dilakukan untuk anak remaja terhindar dari kenakalan remaja dan bahaya narkoba. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Kristiawan, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 11 Agustus 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Humbang Hasundutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Siang sore hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Serdang Bedagai, Simalungun, Mandailing Natal, Langkat, Pematang Siantar, Medan, Binjai, Karo, Deli Serdang, Asahan, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, lereng barat, pegunungan, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara. Sementara dini hari masih berpotensi hujan dengan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, lereng barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 9 Agustus 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Yunisyah Alfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.